Reading ini general, tidak akan resonate untuk semua orang, energinya bisa saja terbolak-balik, dan orang yang dituju dalam reading tidak selalu tentang orang yang terkoneksi secara asmara. Kadang-kadang dalam setiap reading yang resonate, terkoneksi karena hubungan pertemanan, persaudaraan, atau relasi kerja. Jika saya menyebut tentang asmara, terkadang asmara itu tidak selalu tentang hubungan percintaan. Silahkan cocokkan sendiri kemana arah setiap reading. Energi orang dalam reading ini sering mengejek atau melontarkan lelucon tentang kamu. Bahkan di depan orang atau di depan perkumpulan teman-temanmu dia tidak segan mengejekmu dengan alibi bercanda. Dia ini sedang menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Kamu mungkin belum peka tentang kebenaran dirinya karena orang ini terbiasa bercanda tentang orang lain. Tetapi yang sebenarnya adalah, orang ini memperlihatkan rasa insecurity padamu. Ada sesuatu pada dirinya yang sangat membuatnya insecure. Misalnya, kamu memiliki tubuh yang berisi. Setiap kali bertemu, dia akan membuli badanmu dengan mengatakan kamu gendutan. Padahal yang sebenarnya dia tidak percaya diri pada wajahnya yang kurang menarik. Jadi, mengejek itu adalah sistem pertahanan dirinya agar orang fokus pada kekuranganmu bukan pada kekurangannya. Walaupun kamu berteman dengannya, tetapi sebenarnya orang ini bukanlah teman baikmu. Dia tidak sedang berperan menjadi teman tetapi musuh dalam selimut. Hidupmu sering sekali lebih baik darinya, tetapi orang yang iri padamu ini menganggap dirinya setara denganmu. Sulit baginya menerima kamu selalu lebih baik dalam hal apapun. Apalagi saat ini kamu sibuk mengerjakan sesuatu untuk perkembangan dirimu sendiri. Sulit baginya menerima kamu selalu lebih baik dalam hal apapun. Apalagi saat ini kamu sibuk mengerjakan sesuatu untuk perkembangan dirimu sendiri. Hasil dari fokus pada dirimu sendiri itu terus-menerus memicu rasa insecure orang ini. Apalagi jika banyak orang menyukaimu atau banyak orang yang memujimu, ada saja cara yang dilakukannya untuk menjatuhkan mentalmu agar kamu galau dan berhenti memperbaiki dirimu sendiri. Orang yang sebenarnya iri padamu ini beberapa kali berusaha memperbaiki dirinya di semua sisi, tetapi orang lain terlihat biasa saja bahkan tidak peduli dengan apapun yang dilakukannya. Beberapa kali orang yang iri denganmu ini melakukan berbagai cara agar terlihat baik di mata orang lain tetapi tidak berhasil. Dia bahkan mendapat hujatan dari orang lain. Sangat berbeda dengan kamu, setiap kali kamu melakukan gebrakan baru, banyak orang akan kagum dan memuji. Beberapa orang bahkan menjadikan kamu panutan walaupun kamu tidak menyadari hal ini. Saat kamu mengupload sesuatu, entah di media sosial atau mengupload story baru tentang kegiatanmu, tidak berapa lama kemudian orang yang iri padamu ini akan mengupload sesuatu yang sama denganmu, tetapi dengan kalimat seolah dia tidak menyukai hal tersebut. Contoh mudahnya begini, kamu mengupload sedang nonton film di bioskop bersama temanmu. Beberapa hari kemudian dia akan mengupload nonton ke bioskop tetapi dengan kata-kata yang menyindir seperti, "Aku sih tidak suka ke bioskop, tapi karena ditraktir jadinya mau." Sebenarnya orang yang iri padamu ini sedang menunjukkan dia tidak punya uang lebih untuk ke bioskop. Sikap seperti itu sering ditujukan untukmu tetapi kamu tidak sadar. Kamu bahkan tidak sadar orang yang iri padamu ini penuh dengan rasa insecure. Makanya tidak segan menjatuhkanmu di depan orang lain dengan cara bercanda. Kamu memang memiliki banyak bakat yang belum keluar, tetapi kamu juga memiliki beberapa orang yang berusaha mematikan langkahmu, termasuk orang ini yang kamu pikir tidak akan seperti itu. Intuisi dalam dirimu sebenarnya sering gelisah tiap kali kamu bertemu dengannya, tetapi kamu selalu mengabaikan intuisimu sendiri. Bisa jadi saat kamu bertemu dengannya, kamu berada di situasi yang kamu sukai. Misalnya ngumpul dengan teman-temanmu yang lain di kafe, atau makan bersama keluarga besarmu yang tidak mungkin kamu tolak. Selain intuisi yang sering memberi kode, beberapa orang juga sering memberitahumu tentang sifat buruk orang ini. Orang-orang yang mengingatkanmu itu mungkin terkesan menjelek-jelekan orang lain dan kamu tidak nyaman mendengarnya. Tetapi yang dibicarakan orang-orang benar adanya.
Kamu diminta peka pada situasi ini agar kamu bisa waspada. Orang yang sering menjatuhkanmu ini juga pandai berakting. Itu sebabnya kamu selalu mengabaikan intuisimu sendiri. Itu juga alasan mengapa kamu mengabaikan peringatan dari orang lain. Beberapa yang resonate dengan reading ini tampaknya percaya tidak akan dikhianati karena merasa dekat. Atau orang yang iri padamu ini memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat, sehingga kamu menjadi sangat percaya padanya. Tampaknya rasa belas kasihan yang kamu tunjukkan padanya juga dimanfaatkan. Banyak memanfaatkan dan menjatuhkan terbaca di sini, namun disembunyikan dengan pertemanan atau persaudaraan. Kedekatan antara kamu dan orang ini sudah berlangsung lama. Itu sebabnya kamu tidak pernah berpikir orang ini akan menjadi penghambat perkembangan hidupmu. Orang yang iri padamu ini suka sekali berbohong tentang banyak hal agar kamu tetap menyukainya. Sepertinya dia memiliki sisi humor yang disukai banyak orang termasuk kamu, tetapi kelakuannya itu hanya sebagai topeng agar kamu dan orang lain menyukainya. Saat berkumpul, orang ini menjadi penyemangat perkumpulan karena sering melucu, ibarat badut yang memakai kostum. Orang ini berusaha menghibur dengan lelucon padahal dalam dirinya penuh dengan insecurity. Tetapi dalam reading ini terlihat pertumbuhan jiwamu membawa banyak kesadaran. Kamu mulai bisa membaca karakter seseorang dan melihat warna asli orang lain. Kamu dan intuisi yang ada dalam dirimu mulai menyatu. Ibaratnya, kamu mendapat bantuan kacamata yang membuka matamu semakin jernih. Orang yang iri padamu ini mulai bisa kamu lihat warna aslinya. Setiap kali dia mengejekmu dengan apapun yang ada padamu membuatmu muak, karena yang dilontarkannya bukan bercanda tetapi sengaja ingin membuatmu down. Kamu mulai menyadari beberapa hal dalam hidupmu terhambat karena kamu sering terpengaruh oleh kata-kata yang dilontarkannya padamu. Jiwamu mulai gelisah setiap kali kamu harus bertemu dengannya. Kadang-kadang kamu ingin sekali memutus orang ini seperti kamu memutus pacarmu, tetapi tidak mungkin. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menjauhi circle pertemananmu atau menjauhi perkumpulan keluarga. Lama-kelamaan kamu akan menyadari bahwa orang ini sebenarnya sangat insecure, hidupnya berantakan atau keluarga besarnya berantakan. Yang jelas sesuatu yang paling mendasar padanya membuatnya sangat insecure. Jika reading ini terkait dengan urusan asmara, orang yang iri padamu ini kemungkinan besar tidak suka dengan kehidupan asmaramu, apalagi saat kamu terlihat bahagia dengan hidupmu. Dia bisa saja menyabotase hubunganmu dengan cara menjelekkanmu di depan orang yang menyukaimu, atau dia terlihat caper di depan orang yang sedang mendekatimu. Kartu menunjukkan pertemanan yang seharusnya berakhir. Jadi, jalinan pertemanan antara kamu dan orang yang iri padamu ini bukanlah pertemanan yang langgeng. Bisa jadi kehadirannya dalam hidupmu bertujuan agar kamu semakin peka pada intuisi yang kamu miliki dan fokus pada hidupmu. Rasa tidak percaya diri yang tumbuh padamu akibat sikap buruk orang ini perlu kamu healing. Apalagi jika kamu pernah menjadi bahan tertawaan di depan banyak orang. Yang harus kamu ingat, kebiasaannya menjadikanmu bahan tertawaan adalah akibat rasa insecure besar yang ada padanya. Jadi, sebenarnya dialah yang tidak percaya pada dirinya sendiri.